Karena kalau di sekolah saya termasuk kanebo kering, Bu. Dia tidak bisa berekspresi. Kanebo kering. Alhamdulillah berarti teman-teman masih dalam keadaan semangat meskipun detik-detik terakhir ini ya pasti sudah ngantuk karena saya juga, tapi kalau di besokan mungkin tidak akan nyenyak tidurnya. Terima kasih teman-teman mau memberikan waktu kepada asik, keren. Baik, sekarang baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu juri yang sudah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Dianeka Purnamawati, saya dari Kabupaten Pangandaran. Saya dari SMP Negeri 1 Mangunjaya. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik mengenai kelima literasi dengan metode cari cerita atau baca, review, dan ceritakan kembali sebagai solusi peningkatan literasi siswa di SMP Negeri 1 Mangunjaya. Next. Ya, situasi yang mendasari saya untuk mengambil atau menginisiasi adanya kelima literasi ini, yang pertama adanya kasus viral di kabupaten saya, terutama di sekolah saya, mengenai, boleh googling, mengenai 29 siswa SMP Negeri 1 Mangunjaya yang terindikasi tidak dapat membaca. Ini saya pasti nanti pulang dimarahin, Bu. Karena sudah bercerita tentang ini. Iya, terdapat 29 siswa SMP Negeri 1 Mangunjaya yang terindikasi tidak dapat membaca dan tersebar dari kelas 7, 8, dan 9. Kemudian hal ini juga memicu kemampuan memahami bacaan siswa menjadi rendah di sekolah saya. Ini terlihat dari ketika guru memberikan tugas, siswa cenderung tidak mampu menyelesaikan tugas atau membaca soal dengan baik pun kadang mengalami kesulitan. Kemudian rendahnya minat baca di kalangan remaja Indonesia, terutama di SMP Negeri 1 Mangunjaya, itu terlihat dari pada tahun ajaran 2022-2023, karena kebetulan saya sebagai petugas perpustakaan, itu terjadi penurunan yang terus-menerus selama berbulan-bulan begitu. Sehingga saya merasa khawatir ini kalau misalnya diteruskan perpustakaan akan tutup mungkin gitu. Padahal perpustakaan adalah jantung sekolah. Kalau perpustakaan tidak jalan, maka sekolah mungkin proses pertukaran informasi, pengetahuan dan sebagainya juga tidak akan jalan. Sehingga saya merasa perpustakaan itu harus diselamatkan. Sehingga saya kemudian berdiskusi dengan teman-teman, kebetulan ada tim literasi namanya Pelita Esensa Maya. Pelita Esensa Maya itu singkatan dari Penggerak Literasi SMP Negeri 1 Mangunjaya begitu. Silahkan next. Ya, tantangan yang saya hadapi yang pertama tadi, sejumlah siswa di SMP Negeri 1 Mangunjaya, sejumlah 29 siswa belum lancar membaca sehingga menghambat proses mereka untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dan berpikir kritis. Kita tahu ya, salah satu dari elemen P5 itu ada P3, profil belajar Pancasila, ada bernalar kritis. Bagaimana mau bernalar kritis kalau membaca saja belum bisa? Kemudian rendahnya angka kunjungan siswa di perpustakaan SMP 1 Mangunjaya selama tahun ajaran 2022-2023, dan adanya anggapan bahwa membaca adalah kegiatan yang membosankan di kalangan remaja yang sudah lekat dengan digitalisasi. Boleh next, Bu? Nah, inilah yang membuat saya menginisiasi adanya kelima literasi dengan metode cari cerita. Apa sih cari cerita? Yang pertama, baca, yaitu siswa membaca buku berdasarkan kelas dalam P5 literasi. Saya membagi menjadi 3 kelas, ada low, middle, and regular. Seperti apa nanti akan dijelaskan, mudah-mudahan keburu. Kemudian ada review, siswa mereview bacaan yang sudah mereka baca dengan 3 metode, yaitu Ishikawa Fishbone, pie chart, dan AI. AI itu alasan pilih buku, isi buku, dan hikmah yang didapat dari buku. Kemudian ceritanya menceritakan kembali. Siswa menceritakan kembali bacaan di depan kelas. Guru pembimbing menanyakan beberapa pertanyaan mengenai bacaan. Boleh next. Nah, P5 ini memiliki tema gaya hidup berkelanjutan. Judul kegiatannya adalah dengan membaca kami berdaya.
Kemudian pelaksanaannya selama 120 JP dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 16 November. Jadi ini baru-baru banget ya, Pak, masih hangat baku. Nah, elemen yang ada dalam P5 ini ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. P5 ini menggunakan meleburkan prinsip-prinsip dari implementasi kurikulum merdeka. Ada tahapan persiapan. Yang pertama, tahapan persiapannya adalah tes diagnostik kognitif. Nah, pada saat tes diagnostik kognitif ini itu ada dua jenis. Yang pertama ada dua tahapan. Yang pertama ada screening. Screening ini dilakukan untuk kelas 7, dilakukan pada saat MOK, masa orientasi, MPLS ya, kalau sekarang MPLS ya, MPLS, dan ini bekerja sama dengan panitia PPDB. Jadi siswa baru dikumpulkan, kemudian diberikan asesmen untuk diagnostik awal ya, asesmen diagnostik awal untuk menuliskan biodata dan membaca beberapa lembar asesmennya di depan guru pembimbing. Ini ada contohnya, ini yang di atas anak-anak sedang menulis, kemudian yang di bawah ini anak-anak sedang membaca. Kemudian observasi ini dilakukan untuk siswa kelas 8 dan 9. Jadi saya bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas yang berarti sebelumnya kelas 7 dan kelas 8 untuk menganalisis siapa saja kira-kira yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian ditelusuri alasannya apa sih? Apakah karena memang tidak bisa membaca atau karena memang malas saja gitu. Ada yang tidak bisa membaca, kemudian itu dilaporkan, didata dan dilaporkan ke tim literasi. Next. Di tahap pelaksanaan sesuai dengan prinsip IKM ada pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi isi. Siswa dibebaskan untuk memilih bukunya sendiri. Jadi boleh memilih bukunya sesuai dengan keinginannya. Ada yang komik silahkan, ada yang novel silahkan, tentu dengan persetujuan Bapak Ibu gurunya. Jadi kami juga melakukan sensor kalau sekiranya memang bukunya untuk 17 tahun ke atas atau 15 tahun ke atas ya kami batasi, itu tidak diperbolehkan begitu. Kemudian ada diferensiasi proses. Ini tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 3 kelas. Jadi saya membagi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas low. Kelas low adalah kelas dari siswa-siswa yang masih kurang dapat membaca. Ya, terdapat 14 orang siswa di sini. Kami treatment khusus yang kami berikan adalah dengan metode privat seperti Ikro. Gitu. Jadi satu pembimbing itu hanya bertanggung jawab pada 2 siswa saja. Jadi lebih lebih fokus begitu. Kemudian kemudian ada kelas middle selama ada 15 orang. Ini sudah bisa membaca tetapi masih kesulitan untuk memahami bacaan. Nanti ini dibantu oleh guru pembimbing untuk bertanya jawab. Kemudian ada kelas reguler sebanyak 362 orang siswa. Ini sudah bisa membaca, alhamdulillah sudah mampu mulai memahami bacaan. Begitu. Kemudian ada diferensiasi produk. Diferensiasi produknya ada puisi, review, dan pohon literasi. Next book. Ini asesmen formatif. Asesmen formatifnya juga berbentuk diferensiasi, ada tulis, praktik, dan produk. Tulisnya ada berbentuk LK. Kemudian praktikumnya bercerita ke depan. Asesmen produknya ada kumpulan review buku, puisi, dan pohon literasi. Boleh next? Nah, refleksi dari kegiatan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari 29 siswa ini dengan metode ini sekarang tinggal tersisa 3 lagi saja yang ada di kelas low. Ya. Dan ini pun sudah dengan maksimal kami lakukan, tapi mungkin harus dilaksanakan observasi tambahan karena kami tidak punya instrumen untuk mengetes apakah ketiga orang ini terindikasi disleksia atau slow learners atau bagaimana. Itu harus ada kerjasama mungkin atau ada pelatihan khusus untuk gurunya menjadi guru inklusi. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan guru mata pelajaran, sekarang siswa sudah mampu memahami bacaan, terbukti dengan keaktifan siswa di kelas dan tingkat pengumpulan tugas.
Kemudian berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada siswa, sebanyak 70% siswa mengaku menjadi menyukai kegiatan membaca. Hal ini meningkat dari sebelumnya. Begitu. Terima kasih. Yeay. Jabar, sukses. Ada yang Oke, baik. Bapak dan Ibu ada yang mau disampaikan? Bagus. Terlalu cepat. Pas. Saya diskusinya sepanjang jalan. Silakan Bu Eva. Bu Eva. Bu Riri. Riri ya. Bu Riri. Mangga Bu. Bagaimana? Ya, saya ingin tanya. Kayaknya suara Bu Fitri keras juga kok. Oh, ya. Udah makan itu barusan. Udah banyak Pak, udah 3. Alhamdulillah. Ya saya ingin tanya, ini kan tadi project ya Bu ya. Berarti setelah project gimana Bu kelanjutannya untuk literasinya ini gitu? Baik. Mungkin berarti rencana tindak lanjutnya ya Bu ya. Untuk rencana tindak lanjutnya ini akan terus dilaksanakan, tetapi memang tidak sengebut ini mungkin ya, dalam tanda kutip tidak sengebut ini, tetapi lebih menjadi pembiasaan. Makanya oleh karena itu tadi di dalam tema dari P5-nya juga gaya hidup berkelanjutan. Jadi akan terus dipantau, akan terus dilaksanakan pembelajaran. Mungkin nanti yang tadinya review itu di jam-jam terakhir di jam P5 sekarang menjadi melebur dengan mata pelajaran. Saya akan sok. Dan itu sudah dilaksanakan kemarin. Saya mendapat kemarin malam kalau tidak salah, saya mendapat laporan dari salah satu guru PKN. Saya sekarang menggunakan teknik review katanya. Jadi kalau misalnya ada bacaan itu siswa diberi tugas untuk mereview bacaan apa sih yang didapat dari bacaan itu, kemudian dibacakan di depan kelas. Jadi hampir sama kegiatannya, hanya saja melebur dengan mata pelajaran. Begitu. Demikian, Baik, Bapak. terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Keren Budian, keren kita pengajaran juara. Pangandaran melesat. Oke, baik. Ibu dan Bapak, kita tampilkan yang